Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai ke? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh saya pernah pengajian. Megawati Soekarno Putri mempertanyakan mengapa ibu-ibu gemar ikut pengajian dalam acara kick-off Pancasila dalam tindakan gerakan semesta berencana mencegah stunting yang diadakan BPIP di Jakarta. Mega mempertanyakan bagaimana nasib anak mereka yang ditinggal bersama bapaknya untuk mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Panglima tertinggi loh. Saya aja bisa beli kapal apa tuh? Pesawat. Cewek loh. Mbok tiru saya dong ya. Aduh gimana sih ibu-ibu supaya menyemangati gitu loh. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya. Maaf ya. Sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh saya pernah pengajian kok. Maksud saya nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Kita itu punya ilmu sangat terbatas. Lo kok tahu semuanya? Ini sudah keluar dari batasnya pasti. Nggak mungkin. Semuanya menjawab. Lalu semuanya tahu nggak? Tidak mungkin semuanya tahu. Jadi harus ada batasannya. Ini adalah batasan untuk kita agar kita tidak merasa tahu semuanya. Sehingga ada suatu ketika seseorang harus berkata, saya tidak tahu, biarpun itu di bagiannya. Mungkin seorang mebler, mungkin dia suatu ketika mentok dengan sebuah ukiran tertentu atau model tertentu, harus ada saat dia tidak tahu. Ini urusan-urusan yang terlihat oleh mata, apalagi urusan ilmu. Maka kalau seorang ustadz dijawab semuanya pasti menjawab, ini pasti masuk wilayah bohong pada suatu ketika nanti. Karena ilmunya juga terbatas. Dia bukan Tuhan Allah yang maha tahu semuanya. Akan tapi kenapa kok dia selalu menjawab? Karena kebodohan dia pasti menjawab. Kalau ditanya pasti menjawab. Kalau ditanya pasti menjawab. Ini ternyata semua bisa ngomong gara-gara Kiai Haji Ustadz Google itu. Jadi kalau nggak punya langsung bertanya Google, langsung bertanya, itu menjawab. Sehingga ada seorang kerjaannya hanya berani komen padahal dia tidak punya latar belakang. Dunia seni saya tidak punya seni yang sehingga saya tidak bisa komentar tentang seni. Politik pun kalau sudah saya komentar saya diam, saya tidak ngerti politik. Urusan agama saya bisa komentar pun sebatas saya tahu. Tapi sekarang orang dengan media sosial ini lihat, kata Imam Ibn Athaillah menunjukkan kalau mereka itu bodoh. Kenapa? Semua harus komentar, eksis, pokoknya harus muncul. Ini komentar, ini komentar, ini komentar. Jadi bukan ahlinya pun berkomentar. Apa yang terjadi setelah itu? Kerancuan, menunjukkan kebodohan seseorang kalau dia itu akan menjawab semua yang pernah ditanyakan kepadanya. Bahkan kalimat la adri itu adalah separuh daripada jawaban yang istimewa. La adri, aku tidak tahu. Dan orang besar kalau sudah berani berkata la adri, aku tidak tahu. Dalam dunia fatwa demikian. Dalam dunia fatwa, kalau sudah orang berani berkata la adri, itu hebat. Dan memang dia tidak tahu. Kalau dia tahu, wajib dia memberitahu. Kalau tidak tahu, jangan berkata. Nah ini, maka kata Ibn Athaillah Sakandari, ini pendidikan bagi kita semua di dalam disiplin apapun. Jangan sok tahu deh. Cuman sekarang gayanya orang sok tahu. Di gardu perempatan diskusi tentang politik, kayak pakar politik semuanya. Besok bicara halal haram, wah, sambil main halal haram, ajib semuanya. Jadi mufti semuanya. Besok jadi insinyur semuanya. Enggak, ini di media sosial pun demikian. Subhanallah, ada. Sampai ya begitu ada seorang ustadz berbicara tentang, ada satu ustadz menjawab tentang sebuah pertanyaan, dan ustadz itu punya wawasan.
menjawab sebuah pertanyaan bahwasanya tentang apa waktu itu misalnya masalah batal wudhu atau bagaimana kalau salah. Ini sebuah contoh saja. Akhirnya Ustaz itu bercerita, kalau masyarakat Indonesia rata-rata mazhab Syafi'i, maka ya kita harus bisa menjaga masalah urusan batal wudhu. Kita katakan batal wudhu karena masyarakat Syafi'i.